pacaran udah hampir 9 tahun. Apa mungkin karena ada masalah keluarga itu? Mungkin jadi bikin agak ragu untuk nikah karena kan masalah keluarga tadi Frans bilang berat tuh seperti apa tuh? Ya enggak, karena gini kalau keluarga waktu itu kita pikirin cuman gimana cara kita meyakinkan mereka kan. Bagaimana cara membuktikannya. Nah sekarang kalau menurut kita berdua waktu itu kita harus balikin ke kita berdua dulu. Udah oke nggak gimana kita mau buktiin? Kalau kita nggak kuat ya apa yang kita mau buktiin gitu. Bekalnya apa gitu. Tapi ternyata mungkin masalah Pemirsa, seorang suami berusaha meyakinkan istrinya agar sang istri tadi mau mengikuti kepercayaan yang dianut oleh si suami. Karena terus-menerus dirayu, akhirnya sang istri menjawab, "Udahlah mas, udah sayang, gak usah terus-menerus merayu saya. Jangan berusaha merubah keyakinan saya, gak akan pernah berhasil." Karena dijawab seperti itu, tentu aja sang suami juga memikirkan strategi yang lain. Kemudian dia menjawab kepada istrinya, "Pasti berhasil dong sayang. Kamu ingat nggak, waktu dulu saya mau menikahi kamu, saya kan juga nggak langsung berhasil." Selamat malam pemirsa dari lantai 6 Hotel Indonesia. Setelah 2 minggu lamanya saya tidak berada di sini, maka akhirnya malam ini kita bersama-sama akan kembali menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, dalam kehidupan berumah tangga tentunya dituntut sikap toleransi, saling menghargai, kasih mengasihi, dan tentunya terpenuhi kebutuhan di antara kedua belah pihak, si suami dan si istri. Kalau kemudian di dalam rumah tangga itu terdapat perbedaan keyakinan antara suami dan istri, apakah kemudian hal-hal yang tadi saya sebutkan bisa tercapai dengan maksimal? Tentunya ini pertanyaan menarik, makanya malam ini saya udah punya 2 orang tamu yang saya yakin pasti bisa berbagi banyak dengan kita. Mas Jamal Mirdad, selamat malam Mas Jamal. Dan juga Frans Lingua. Linguanya masih disebut ya? Hah? Ya terserah. Soalnya kalau baca tabloid apa segala macam tuh kayaknya sempat ada, jangan sebut Lingua lagi, tapi sekarang Lingua lah tetap lah ya. Terserah aja. Oke, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol soal beda keyakinan itu ya Mas Jamal ya. Mungkin saya pengen tanya dulu sama Frans, Frans sudah berapa tahun ya menikah sampai hari ini? 2 tahun sebulan, hampir 2 tahun 2 bulan nih. Hampir 2 tahun 2 bulan, oke. Kalau nggak salah kan pernikahan beda agama di Indonesia itu masih agak sulit ya Mas ya. Kalau Frans sendiri waktu itu melangsungkan pernikahannya di mana? Kita waktu itu melangsungkannya di Hong Kong. Tahun 99 ya. Jadi ternyata Frans tidak menikah di Indonesia ya pemirsa, tapi menikah di Hong Kong. Oke Frans, waktu mau nikah dulu, kira-kira ada nggak sih kendala yang cukup besar gitu menurut Frans yang didasari oleh perbedaan keyakinan antara Frans sama Amara? Ya kendalanya sih banyak ya dan kita bilang berat. Kendalanya ada dari 2 sisi. Jadi sisinya istilahnya dari keluarga, itu udah pasti. Terus yang kedua, setelah kita lewatin masalah keluarga itu, abis itu yang kita pikir waktu itu, berdua kita bahas, ini kita mau nikah, ini cuman emosi aja, atau emang harus? Tapi kan waktu itu pacarannya udah cukup lama kan, jadi di masa pacaran itu kan udah ada saling penjajakan dong perbedaan keyakinan itu. Iya sih, tapi ternyata waktu pas detik itu juga kita ambil keputusan kita mau nikah, masih ragu juga. Jadi kayaknya nggak pengaruh sih. Kita waktu itu pacaran udah hampir 9 tahun. Apa mungkin karena ada masalah keluarga itu? Mungkin jadi bikin agak ragu untuk nikah karena kan masalah keluarga tadi Frans bilang berat tuh seperti apa tuh? Ya enggak, karena gini kalau keluarga waktu itu kita pikirin cuman gimana cara kita meyakinkan mereka kan. Bagaimana cara membuktikannya. Nah sekarang kalau menurut kita berdua waktu itu kita harus balikin ke kita berdua dulu. Udah oke nggak gimana kita mau buktiin? Kalau kita nggak kuat ya apa yang kita mau buktiin gitu, bekalnya apa gitu. Tapi ternyata mungkin masa Iya waktu kita ya itu kita bicarain terus dan lama sih emang kita bicarain waktu itu hampir 2 tahun sebelumnya dan ya kembali doa sih. Doa yang jawab. Ya. Doa dan cinta ternyata Mas ya. Dan pemirsa malam ini kebetulan tamu saya dua-duanya nih kepala rumah tangga. Jadi mungkin kalau dari Mas Jamal nih kita bisa banyak. Kira-kira Mas Jamal sikap seperti apa sih yang Mas Jamal terapkan gitu dalam kepemimpinan? Katanya kan kalau bapak atau suami itu pemimpin. Nah sikap kepemimpinan seperti apa yang diterapkan supaya masing-masing anggota keluarga yang berbeda keyakinan ini tidak ada yang merasa dikorbankan mungkin atau terkorbankan gitu? Iya, sesuai fitrah masing-masing aja. Kalau sebagai bapak atau sebagai laki-laki ya kita harus menjalankan kewajibannya sebagai bapak, sebagai laki-laki.
sebagai ibu rumah tangga ya dia tentunya tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau kita menyimpang dari itu saya kira akan lebih banyak datang simpang siur atau cekcok. Jadi justru dikembalikan kepada fungsinya masing-masing gitu. Saya kira begitu. Tapi apa Mas Jamal sama Mbak Lydia sendiri nggak punya kesepakatan misalkan jangan bicarakan ini atau jangan lakukan ini yang mungkin kesepakatan itu dibuat supaya tidak timbul pertentangan karena masalah beda keyakinan tadi gitu Mas? Ya awal pasti banyak. Karena saya berumah tangga sudah cukup agak sedikit lama. Berapa tahun ya Mas sampai hari ini? Ini, iya. Jadi baru berapa tahun Pan kamu Pan? Baru 2 tahun lebih, Pak. Saya sudah 17 tahun. Jadi Aduh, sweet 17 ya Mas ya? Oh, ya ampun. sebetulnya ya awal-awal sama seperti Fran juga. Mungkin banyak hal yang perlu disatukan. Banyak hal yang istilahnya bertentangan. Ego terlalu banyak antara laki dan perempuan Fran ya. Iya, pasti. Mungkin saya menginginkan seperti ini. Tapi karena mungkin masih relatif muda. Ya kekeh gitu. Begitu juga si Lydia. Tapi lambat laun itu kalau memang kita betul-betul mengerti dan makna tujuan kita dalam satu hal perkawinan itu apa, saya kira itu akan terkikis. Tapi kan gini Mas, biasanya orang ya kalau mengalami permasalahan ya Frans ya, misalkan permasalahannya itu sangat-sangat berat, umumnya tuh pasti dikembalikan kepada ajaran agama. Ya. Solusinya tuh dicari kembali pada ajaran agama. Tapi karena ada perbedaan keyakinan ini, jadi gimana cara mengembalikannya? Fran dulu apa saya? Mas dulu lah. Gitu. Gitu ya. Ini semua harus didasari penuh dengan satu kesadaran. Jadi kalau kita penuh dengan kesadaran bahwa kita memang kawin yang berbeda agama, Iya. maka kalau suatu saat kita ada satu ketidakcocokan dan katakanlah ribut sampai mencapai klimaks gitu, ya kita mau tidak mau harus memagri bahwa ini sudah milikku seperti ini, kehidupan harus seperti ini kepada istri saya. Mau tidak mau, terutama seorang laki-laki saya kira, saya dan Fran mesti sama. Jadi harus lebih banyak mengantongi rasa kesabaran dan kesadaran. Sampaikan kepada istri bahwa kalau kita sedang ribut, saya tidak bisa membantu kamu terlalu banyak. Yang saya hanya bisa sampaikan, yuk kita berdoa. Cara kamu, silakan kamu cara berdoa. Frans juga mungkin seperti itu. Artinya mungkin agak sulit ya. Sulit dalam artian apakah dalam setiap pertengkaran atau pertentangan yang dihadapi kemudian satu sama lain sama-sama tidak bisa mengembalikan kepada ajaran agama karena berbeda gitu. Apa jadinya kayak gitu, Frans? Ya enggak sih, kalau sekarang setelah kita 2 tahun jalanin sampai hari ini gitu, setiap kali kita nemuin masalah yang berat kayak begitu, ya kita kembaliin ke pengalaman kita waktu bagaimana sulitnya kita mau proses mau nikah itu buat kita tuh hal yang paling sulit sampai detik ini kita alamin. Tapi itu kita nyari solusinya, dapat solusinya lewat doa. Jadi ya kita selalu kalau nemuin masalah kayak gitu sampai ribut yang besar, ya emang mesti harus tenang dulu ya gitu ya. Ya saya harus, ya itu tadi kayak Mas Jamal bilang. Kebetulan lagi hujan kan ya, jendelanya dibuka lagi. Iya itu kayak Mas Jamal bilang, ya saya sebagai laki-laki pasti saya akan memulai untuk cooling down dulu. Kita omongin pelan-pelan. Ya karena saya masih muda ya, kita umur berdua masih muda, jadi pasti emosi tuh wah lebih seru. Iya kan Mas? Iya. Jadi agak-agak tersinggung sedikit loh. Apa Mas? Kenyataannya gimana? Kenyataannya mesti begitu. Artinya harus lebih. Ini begitu katanya. Kita harus mulai, Fran. Kita harus yang memulai menyadarkan. Soalnya kalau saring tunggu-tungguan, kapan selesainya gitu? Kata lain perempuan lebih hamil gitu. Enggak, ya. Kok langsung enggak langsung gitu loh, Frans. Takutnya pulang ke rumah berantem lagi ya? Enggak. Mungkin lebih gampang tersulut lah. Lebih gampang. terpancing. Oke, nanti kita... Oke. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih akan meneruskan obrolan kita dengan Mas Jamal dan Frans. Tapi sekarang saya punya seorang tamu dan dia ini baru saja menikah lagi dan kebetulan katanya sedang menantikan kehadiran anak pertamanya. Desi Ratnasari. Alhamdulillah, walaupun lagi agak-agak sedikit. Flu, hujan dan flu ya. Tapi tetap prima loh walaupun sedang hamil. Alhamdulillah. Gimana Teh, rumah tangga aman semua? Karena Teteh kan juga punya perbedaan di dalam rumah tangga yang sekarang ya. Beda kelamin ya. Dan beda umur yang jauh. Tapi karena hal itu ada perbedaan-perbedaan atau pertentangan yang timbul nggak Teh? Saya rasa wajar, pasti ada karena kita berusaha untuk selalu menyesuaikan diri.
Tinggal bagaimana kita punya keinginan yang besar dan kuat untuk tetap memegang komitmen dan mau untuk terus berjalan bersama. Oke, terima kasih tadi kita. Oke, terima kasih. Jadi begitu Mas, ternyata yang sama keyakinan pun biar bagaimana pasti tetap akan timbul pertentangan dan perbedaan di dalam berumah tangga kali ya. Frans kan baru 2 tahun nih,